ajaib. Kami tidak akan pernah kekurangan kesehatan. Kami tidak akan pernah kekurangan sama sekali ya Tuhan. Oh haleluya. Oh Engkau gembala yang baik. Sebab Engkau senantiasa membawa kami ke padang rumput yang hijau ya Tuhan. Engkau bahkan menuntun kami ke tepi air yang tenang. Engkau senantiasa menyegarkan jiwa kami. Bahkan Kau menuntun kami di jalan-Mu oleh karena nama-Mu yang kudus dan yang mulia itu. Itu sebabnya dengan yakin kami bisa berkata sekalipun di tahun 2014 ini Engkau izinkan kami melewati lembah yang kelam atau lembah bayang-bayang maut, namun kami bisa berkata kami tidak akan takut bahaya lagi. Sebab Tuhan beserta dengan kami. Tuhan adalah Immanuel. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menyertai dan menghiburkan kami. Dengan iman kami berkata Engkau bahkan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para musuh-musuh kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami akan penuh melimpah senantiasa. Kami percaya sesungguhnya kebajikan, kemurahan, berkat, kasih karunia, tanda ajaib, mujizat, pengurapan, kekuatan itulah yang akan menyertai kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bagi saudara yang percaya, mari sekali lagi kita sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita katakan haleluya. Kita persembahkan glory. Kita persembahkan thank you Jesus. Kita bersorak Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Daud, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Glory, haleluya. Sekarang tiba saat yang kami nantikan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sampaikanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami kekasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. God is good. And all the time. Kasih salam kepada sebelah saudara, katakan mujizat itu pasti. Oh haleluya. Setelah itu kasih salam kepada sebelah satunya, katakan mujizat pasti terjadi. Oh haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, senang sekali bisa ada di kota Surabaya. Saudara-saudaraku, saya sedang transit sebetulnya, baru kembali perjalanan dari Israel selama 2 minggu. Itu adalah satu kepercayaan bagi kami, satu keluarga memulai tahun baru di tanah yang kudus. Puji Tuhan saudaraku, tetapi saya senang kembali ke gereja Bethani, gereja di mana saya dilahirkan secara rohani, gereja di mana saya bertumbuh, dan gereja di mana saya bisa melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun secara tubuh saya capai karena baru sampai di Juanda, langsung tidak sempat mandi untuk bisa datang di tempat ini melayani saudara. Tetapi secara roh saya menyala-nyala saudara-saudara. Karena apa? Setelah perjalanan 2 minggu, oh haleluya. Kalau saudara mau tepuk tangan, haleluya. Menyala-nyala sekali saudara-saudara, dan punya kesempatan melayani di 2 gereja di Jakarta saudara-saudaraku. Dan saya melihat lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Siapa yang percaya bahwa tahun 2014 ini saudara akan melihat mujizat itu? Doa saudara akan dijawab, kemenangan Tuhan akan diberikan. Oh haleluya. Itu sebabnya pada malam hari ini saya memberikan judul khotbah ini adalah persiapan untuk mendapatkan mujizat. Semua berkata persiapan. Persiapan ini penting. Kenapa saudaraku? Sebagai contoh, saya seorang ayah dan saya sudah mempunyai anak yang paling besar, teenager. Ya, usianya sudah 15 tahun ini. Di dalam 2 tahun lagi di Australia, saudaraku, anak saya pasti akan bisa nyetir mobil. Dan bapaknya akan ngomong kepada anaknya, Daddy akan janji kepada kamu, anak saya namanya Gwenet, Daddy pasti akan belikan mobil.
Daddy pasti akan sediakan mobil. Saudara-saudaraku, walaupun janji itu pasti, walaupun janji itu ya dan amin, walaupun janji itu pasti akan terjadi, sebab dananya sudah ada, saudaraku, dan yang menjanjikan adalah ayahnya sendiri, bukan berarti anak perempuan saya itu tenang-tenang saja, tidak melakukan apa-apa. Tidak, saudara-saudara. Tetapi dia perlu mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan janji atau hadiah itu. Apa yang harus dilakukan? Anak wanita saya tentu harus belajar, saudaraku. Harus membaca buku, belajar peraturan lalu lintas di Australia yang agak berbeda dengan Indonesia. Dan mulai mengerti, menghafalkan. Setelah itu harus duduk di depan komputer, masuk websitenya polisi, mulai simulasi, saudaraku. Ujian tertulis kalau dia kira-kira sudah bisa lulus, dia harus booking waktu, appointment, datang ke kantor polisi. Kemudian harus ujian tertulis. Begitu ujian tertulis berhasil, dia harus belajar praktek nyetir mobil, kemudian saudaraku harus bawa mobilnya, janji lagi, ujian lagi, praktek. Kalau dia lulus, platnya dari L, saudaraku, menjadi P kalau di Australia. Setelah 2 tahun dia nyetir, 1 tahun atau 2 tahun nyetir, tidak pernah kena speeding, tidak pernah kena tiket, tidak pernah kena foto, tidak pernah salah parkir. Setelah itu baru dia dapat SIM A, kalau di Indonesia begitu. Jadi ada persiapan, ada bagian yang perlu dikerjakan untuk dia di dalam menerima hadiah itu. Malam hari ini saya mau berkata kepada saudara, saya sungguh percaya 2014 ini Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi saudara. Tuhan sudah menyediakan pemulihan bagi saudara. Tuhan sudah menyediakan tanda ajaib bagi saudara. Tuhan sudah menyediakan jawaban doa bagi saudara. Tugas saudara dan tugas saya adalah mempersiapkan diri. Semua berkata sekali lagi, persiapan. Buka bersama dengan saya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Dan karena saya tahu ayat ini cukup panjang, saya akan membacanya berganti-gantian. Saudara bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan ini melalui layar. Saya dengan Pak Andi akan membaca berganti-gantian. Saya akan memulai ayat yang ke-9, Pak Andi mulai ayat yang ke-10 dan seterusnya dan seterusnya. Amin. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Ayat 10. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. 12. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. 14. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia.
16. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. 18. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. 20. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Amin, amin, amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, mengerti, memperkatakan, dan mentaati, melakukan firman Tuhan ini. Oh, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mau berbicara persiapan mendapatkan mujizat. Kita belajar dari kisah peperangan antara 3 kerajaan melawan satu kerajaan yang besar, kerajaan yang namanya Moab. Kerajaan Moab dipimpin oleh seorang raja namanya Mesa. Mesa ini dulu dia tunduk di bawah kerajaan Israel. Sehingga setiap tahun dia harus memberikan upeti kepada kerajaan Israel. Dia harus memberikan upeti 100.000 anak domba. Dan dia harus memberikan upeti bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi sayang sekali setelah raja kerajaan Israel yang namanya Ahab itu mati. Kemudian anaknya yang namanya Yoram menggantikan ayahnya menjadi raja atas Israel. Alkitab berkata Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan saya percaya karena dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, memberontaklah Mesa, memberontaklah kerajaan Moab, dan tidak lagi tunduk kepada kerajaan Israel. Nah, saudara-saudaraku, itu sebabnya Yoram dia takut sekali dengan Moab. Karena dia tahu dia tidak akan bisa mengalahkan Moab dengan kerajaannya sendiri. Itu sebabnya dia pergi kepada kerajaan Israel Selatan yang dipimpin oleh raja namanya Yosafat. Saudara harus mengerti karena Salomo itu raja yang terakhir daripada Israel bersatu, saudara-saudara. Karena dia punya istri terlalu banyak, 700 istri dan 300 gundik. Jangan ditiru saudara-saudara, ya. Itu sebabnya perhatiannya dia terbelah antara Tuhan dan antara istri-istrinya dan dewa daripada istri-istrinya. Itu sebabnya Tuhan membelah kerajaan Israel menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara 10 suku, ya, disebut kerajaan Samaria, dan kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda atau kerajaan dari 2 suku. Jadi Yoram kerajaan Israel utara, dia minta tolong Raja Yosafat di kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Dia berkata, Yosafat, ayo dong tolong saya. Ayo kita perang sama-sama ngalahkan Moab. Nanti kalau kita sudah bisa ngalahkan Moab di bawah kita, ya kita bagi-bagilah upetinya. Kamu kan tahu, dulu dia kalau kasih upeti 100.000 anak domba, kita bagi-bagilah. Yosafat tanpa tanya Tuhan, dia berkata, oke. Aku akan berperang bersama-sama dengan engkau. Tentaramu dengan tentaraku. Kudamu dengan kudaku. Keretamu dengan keretaku. 2 kerajaan bersatu. Tetapi Yoram masih takut, saudaraku, karena Moab begitu besar. Dia tidak hanya mengajak Yosafat, dia mengajak satu kerajaan lagi, yaitu kerajaan Edom atau Raja Edom. 3 kerajaan ini, saudara-saudaraku, mereka mulai meninggalkan kerajaannya. Mereka mulai membawa kereta kudanya, tentaranya, hewannya, persenjataannya, perbekalannya. Mereka mulai berjalan, saudara-saudaraku, melewati padang gurun Edom. Sudah dekat sekali dengan Moab. Alkitab berkata, mereka tidak punya air. What? Kalau gak ada air, saudara-saudaraku, bahaya sekali. Alkitab berkata,
7 hari mereka keliling tidak mendapatkan air. Saudaraku, saya bayangkan mereka sudah cari, saudaraku kirim utusan ke sebelah utara. Kamu cari, siapa tahu di sana kamu akan dapat danau. Kamu ke selatan mungkin ketemu sungai. Kamu ke timur, kamu ke barat. Mungkin di sana ada mata air, mungkin ada air di bawah tanah, mungkin ada air. Coba kamu gali sumur, mungkin di kedalaman 20 meter kamu akan ketemu air. Mereka berusaha 7 hari lamanya mereka berusaha tidak mendapatkan air. Mereka terjebak, mereka letih, mereka hampir binasa. Saya bayangkan unta-untanya, kudanya, keledainya sudah bergeletakan karena tidak ada air. Saya bayangkan tentaranya 7 hari tidak mandi, mereka semua tidak bisa minum. Biasanya kalau minum guguk gini, sekarang cuma harus minum. Tidak bisa minum lagi, saudaraku, karena tidak ada air. Mereka semua letih, dehidrasi. Saya bayangkan, saudaraku, bibirnya mulai pecah-pecah. Tentaranya sudah bergeletakan, gak kuat ngangkat senjata. 7 hari, angka 7 itu angka sempurna, saudara-saudara. Artinya mereka sudah sempurna memakai kekuatan mereka sendiri, coba dengan teknologi mereka sendiri, kekuatan, kepandaian, kebijaksanaan sendiri, tidak ada air. Akhirnya Yosafat bilang, ya sudah deh, kita sudah coba sana, kita sudah coba sini, nggak ada, ya sudah. Terpaksalah kita sekarang harus cari Tuhan. Ada nggak di sini nabi? Ayo kita cari Tuhan. What? Saudara-saudaraku, bukankah itu sesuatu yang umum? Hari ini saya mau berkata kepada jemaat Gereja Betani Indonesia yang ada di Nginden, yang mendengar firman ini. Saudara-saudara, di dalam persiapan untuk mendapatkan mujizat, yang pertama saudara dan saya harus taruh di dalam hati kita, kepada iman kita, bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar. Tuhan adalah satu-satunya solusi. Yang mengerti katakan amin. Saya mau saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara, sambil saudara berkata, Tuhan, ikuti perkataan saya, Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan. Katakan dengan suara nyaring, taruh tangan saudara di dada saudara, katakan, Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar. Semua berkata amin. Memang saudara-saudara tidak salah kalau saudara cari Panadol dulu kalau engkau sakit. Memang gak salah kalau engkau cari dokter kalau engkau sakit. Memang kau gak salah kalau engkau punya persoalan. Mungkin kau berpikir, gimana caranya? Engkau cari koneksi. Engkau mulai telepon sana, engkau mulai telepon sini. Engkau cari orang pintar. Mungkin engkau cari siapa yang bisa bantu aku buka promosi supaya aku bisa naik karirku. Siapa yang bisa bantu aku promosi supaya tokoku bisa lancar. Supaya aku bisa membayar hutangku. Supaya keluargaku bisa baik. Engkau cari psikologi, engkau cari psikiater, engkau cari pendeta, engkau cari diaken, engkau cari. Dengar saudara-saudaraku, saya tidak melarang saudara melakukan itu. Tetapi saudara-saudaraku, itu bukan yang pertama, itu bukan yang terutama. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara untuk mendapatkan mujizat. Begitu persoalan itu ada, begitu badai itu tiba, begitu topan itu datang, kita langsung berlutut, kita langsung angkat tangan, kita langsung berseru kepada nama Yesus. Sebab kita percaya hanya Yesus yang bisa menolong kita, hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita, hanya Yesus yang bisa menyediakan kemenangan untuk kita. Yang percaya katakan amin. Semua berkata amin. Oh haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kadang-kadang Tuhan itu izinkan persoalan itu datang dalam hidup saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada banjir, ada gunung besar, ada Goliat di dalam hidup saudara. Supaya saudara dan saya itu melihat ke atas mencari Tuhan. Karena apa? Karena manusia itu punya kecenderungan, punya satu tendensi karena tabiat daripada dosa, karena tinggal di dalam dunia yang terkutuk ini, kalau ada persoalan langsung mencari di bawah saudaraku. Mereka selalu lupa. Salah satu contoh ilustrasi yang jelas yang saya sedang mencoba mengilustrasikan, mengidentikan dengan kondisi Surabaya, ya,
Anggap saja saudaraku ada seorang yang sangat dermawan sekali. Orang konglomerat mau bagi uang 5 miliar uang rupiah dalam pecahan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Mungkin kira-kira satu kontainer begitu. Dia bawa ke gedung yang paling tinggi di Surabaya. Surabaya gedung paling tinggi Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza mungkin di paling atas. Kemudian dia sebar uangnya itu. Wush, wush. Begitu saudara-saudaraku. Kalau itu terjadi, saudaraku, saya yakin seyakin-yakinnya orang di luar negeri sama orang di Indonesia itu sama, saudaraku. Mereka akan sibuk apa? Ngambil uang. Habis dapat uang mereka akan ngomong, kamu sudah dapat berapa? 600.000. Hah? Aku baru 300.000. Kamu sudah dapat 2 juta. Wah, mereka semua sibuk cari uang, saudara-saudara. Gak ada satupun yang mau bertanya, uang ini datang dari mana? Gak ada yang mau lihat ke atas, semua lihat ke bawah, saudara-saudara. Aku ngumpulkan, itu ada 100.000, itu ada 50.000 di sana. Sampai orang yang kaya ini mangkel, saudara-saudara. Saudara tahu mangkel? Itu bahasa Prancisnya jengkel, saudara. Dia mulai jengkel, dia bawa kerikil 5 ton kali ini, saudara. Dari atas gedung yang sama dia mulai lempar kerikil, jatuh di bawah. Oh, banyak orang mulai kejatuhan kerikil. Ceduk, aduh, sakit, ceduk, aduh. Semuanya, saudaraku, otomatis langsung noleh ke atas. Lihat dari mana sumber batu ini, saudara-saudara. Halo. Kadang-kadang Tuhan izinkan, dan kalau Tuhan izinkan ada persoalan di tahun 2014, biarlah saudara dan saya persiapan mendapatkan mujizat. Kita semua mengangkat wajah kita ke atas, melayangkan pandangan kita ke atas gunung-gunung. Kita berkata, datangnya dari mana pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah penjaga kita Israel yang tidak pernah terlelap. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia tidak akan membiarkan matahari menyakiti kita pada waktu siang. Dia tidak akan membiarkan bulan menyakiti kita pada waktu malam. Sebab berkat hadiah yang terbaik datangnya dari atas, datangnya dari Bapa segala terang. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, setelah 7 hari Raja Yoram, Raja Yosafat, Raja Edom datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa didatangi 3 raja, jawabnya begini, ngapain engkau cari aku? Apa urusanmu dengan urusanku? Kenapa engkau gak cari nabi daripada ayahmu? Ahab, Raja Ahab punya 450 nabi Baal. Kenapa engkau gak cari nabi daripada ibumu Isabel, memelihara 400 nabi Asyerah? Kamu sudah cari nabi, kamu sudah pakai nabi, kamu sudah pakai cari orang pintar, kamu sudah ngajak kerajaan selatan, kamu sudah ngajak kerajaan Edom. Sekarang kamu gagal, kamu gak bisa baru cari Tuhan. Hei, gitu kira-kira saudara-saudaraku. Elisa marah begitu. Tetapi Elisa berkata demikian, tapi gara-gara aku melihat ada Yosafat, Raja Yehuda. Yosafat adalah seorang raja yang mengasihi Tuhan. Ya sudah, karena ada Yosafat aku mau menolong engkau. Itu sebabnya saudaraku, sering kali orang bertanya kenapa Tuhan masih menolong Israel. Kenapa Tuhan masih melakukan mujizat seperti cerita ini? Karena ada Yosafat. Kenapa Tuhan masih tolong saudara? Kenapa Tuhan masih memberkati saudara? Itu mungkin karena ada suami saudara yang cinta Tuhan, ada istri saudara yang cinta Tuhan. Mungkin ada teman saudara atau cucu saudara yang berdoa. Mungkin ada keponakan, ada engkong yang cinta Tuhan. Mungkin ada paman saudara yang cinta Tuhan. Mungkin engkau pernah jadi anggota Betani, pernah dibaptis di gereja ini. Walaupun engkau gak rajin datang di gereja, tapi karena Tuhan mengasihi Betani, Tuhan juga menolong saudara. Saudara kehilangan kesempatan yang paling baik untuk berkata amin. Sekali lagi saya ulangi. Kenapa Tuhan masih menolong saudara dan masih memberkati saudara, membuat mujizat bagi saudara? Saya mau berkata kepada saudara, mungkin ada teman yang cinta Tuhan. Mungkin engkau pernah datang ke gereja Betani, pernah dibaptis di Betani, menikah di Betani, saudaraku, bertumbuh di Betani. Itu sebabnya Tuhan masih memberkati engkau. Itu sebabnya keluargamu masih dipelihara Tuhan. Itu sebabnya cucumu masih diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oh haleluya. Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan. Yang kedua, saudara-saudaraku, persiapan di dalam mendapatkan mujizat. Saudara sudah datang kepada Tuhan,
Tetapi saudara lihat di sini ada respon yang aneh daripada Nabi Elisa. Elisa berkata demikian, maka sekarang di ayat yang ke-15, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Hah? Saudaraku, Elisa nggak minta duit, Elisa nggak minta emas, Elisa minta pemain musik. Now bring me a musician. Bahasa Inggrisnya demikian. Wah, Nabi Elisa gimana sih Nabi? Kami itu perang sama Moab. Kalau pedang kami bawa, kalau tombak kami bawa, kalau ketapel kami bawa, kalau api kami bawa, kalau batu kami bawa, kalau kereta, baju sirah, ketopong kami bawa. Oh, kalau persenjataan kami bawa, orang yang kekal-kekal kami bawa. Gak pernah kita bawa pemain musik, ngapain? Kita ini mau perang, ini perang. Elisa ngomong gak peduli, pokoknya jemput pemain musik. Elisa gimana sudahlah, minta emas lah, kita kalau emas kita ada, kita raja, mintalah uang gitu kami. No, yang aku mau jemputlah pemain musik. Aduh, Nabi Elisa gimana sih? Kerajaan kami itu kerajaan Israel Selatan, ibu kotanya di Yerusalem. Sedangkan kami sudah lewat Edom, dekat Moab. Edom itu saudara tahu, saya juga baru dari Edom, dari Moab, dari negara Yordania berapa hari yang lalu. Itu di Yordania, saudara-saudara. Jauh sudah pemain musik ketinggalan di bait Allah di Yerusalem. Israel Utara berkata, iya Samaria itu sudah kami tinggalkan, kami sudah menyeberang sebelah barat daripada sungai Jordan, kami sudah dekat dengan kerajaan Moab, itu di Yordania, jauh pemain musik kami tinggal. Elisa nggak peduli, pokoknya jemput pemain musik, jauh pun bawa pemain musik. What? Itu sama seperti kalau saya bawa cerita ini ke tahun 2014. Saudara datang kepada saya dan berkata, aduh Pak Hanan tolong dong, tolong doakan, ini sudah kanker nih. Kanker stadium 4 gak ada jalan lain. Dokter sudah angkat tangan, dokter Singapura angkat tangan, tolong dong bantu doain saya. Tumpang tangan dong, urapi dengan minyak yang kau baru bawa dari Israel. Aku dengar di Israel kemarin, berapa hari yang lalu ada mujizat terjadi. Kesembuhan itu tolong dong. Saya ngomong, ngapain you cari aku? Kamu begitu punya persoalan, kamu cari dokter Singapura, dokter Malaysia, dokter Amerika, kamu nggak cari Tuhan, kamu berusaha ke sana, kamu berusaha ke sini, kamu pakai uang, kamu pakai kepintaran sendiri. Sekarang kamu cari aku, apa urusanmu dengan aku? Ya, tapi ya karena kamu jemaat Betani, ya sudah. Saya juga sesama orang Betani. Ya tahu, walaupun saya Betani di luar negeri, tapi saya bertumbuh. Ya sudah, saya tolong engkau deh, tak tumpangi tangan. Tapi sebelum tumpang tangan, ingat ya, jemput dulu pemain musik. Hah? Maksud Bapak apa? Iya, siapkan dulu tim praise and worship lengkap. Duh, maksud Bapak, pokoknya siapkan tim praise and worship lengkap. Kalau enggak ada, saya enggak mau doa buat kamu. Kalau enggak ada, saya tidak mau khotbah. Kira-kira begitu, saudara. Iya Pak ya? Halo? Dipikir enggak serius. Saya ini serius. Kalau enggak kamu sediakan pemain musik, enggak mau khotbah saya. Maksud Bapak, pokoknya harus jemput pemain musik dan penyanyinya komplit. Baru saya mau melayani engkau. Ya sudah, saya duduk saja atau pulang ke Australia aja cepat sekarang. Pak Andi, Pak Chris, Om Chris, saya serius. Kalau nggak dijemput pemain musik, saya nggak mau melayani. Persis seperti Nabi Elisa. Oh haleluya. Oh haleluya, masih belum lengkap. Harus lengkap. Oh haleluya. Pak Nesa di mana? Pemain drumnya. Oh haleluya. Jesus. Sudah lengkap? Kalau lengkap baru saya mau melayani. Oh haleluya. Haleluya. Sudah lengkap, mari kita sembah dia. Oh haleluya. Huriya makasyanaramo syanarabakasyanarabo.
Ini lama syada lama sikitiki lama kasyada lama syada lama. Mari saudara-saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita bersama dan kita memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Yesus. Kita meninggikan nama Tuhan sebab Dia Tuhan yang mulia. Dia Tuhan yang perkasa. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah El Shaddai, Allah yang besar. Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Nisi, Tuhan yang memberikan kemenangan. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Saudara-saudaraku, saya merasa saudaraku, Raja Yoram sama Raja Yosafat sama Raja Edom mulai gelisah. Ini gimana Nabi Elisa ini? Yang kami butuhkan air, masa dia nggak ngerti? Kami sudah 7 hari ini nggak minum, 7 hari dehidrasi. Yang kami butuhkan itu air, yang kami butuhkan mujizat, yang kami butuhkan itu hujan kayak Tuhan buka hujan turun, hujan air turun. Kenapa kok malah? Saya merasa mendengar Nabi Elisa berkata, aku tahu engkau butuh air. Aku tahu engkau butuh mujizat. Tetapi ingat, mujizat itu kadang-kadang tidak instan. Persiapan sebelum mendapatkan mujizat. Kita sembah Tuhan, haleluya. Mari, praise and worship, sembah Dia. Tinggikan Tuhan terlebih dahulu. Permuliakanlah Tuhan terlebih dahulu. Agungkan namanya. Alu-alukan nama Yesus. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Oria makasyana lamo. Ini malam. Saya tahu kalau saudara datang doa malam, ada di antara saudara butuh sakit sembuh. Saya tahu engkau butuh mungkin suamimu kembali di dalam rumah tanggamu. Saya tahu saudara mungkin ada yang tidak tahu caranya bayar uang sekolah besok bagaimana. Mungkin saya tahu ada di antara saudara yang butuh istri saudara dipulihkan, tubuh saudara dipulihkan. Saya mengerti engkau butuh dapat pekerjaan. Saya tahu engkau perlu mujizat. Saya tahu. Tetapi dengar saudara-saudara, sebelum itu terjadi, penting sekali buat saudara dan saya untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan namanya, untuk mengagungkan namanya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti sorak-sorai bagi Dia, yang mengerti tepuk tangan yang panjang bagi Dia, yang mengerti puji nama Yesus, yang mengerti katakan praise be the name of the Lord, yang mengerti katakan terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Glory. Itu sebabnya saudara-saudaraku, waktu Natal saya cuma punya waktu transit di Surabaya. Sebelum pergi, saya ikut Bapak Gembala Pak Alex melayani Natal. Begitu Pak Alex Abraham Tanusa Putra Khotbah, saya tangkap beliau berkata, Gereja Betani Indonesia harus bertumbuh. Jangan jadi domba saja. Jadi domba itu memang enak. Satu domba hilang, Tuhan tinggalkan yang 99 cari satu domba. Tapi domba itu cuma bisanya mbek, minta makan, mbek, minta rumput, mbek, minta air, mbek, minta tidur, saudara-saudaraku. Domba nggak punya kapasitas mengasihi gembalanya. Saudara mengerti maksud saya? Itu sebabnya Pak Alex berkata gereja harus bertumbuh, bukan saja menjadi domba, harus naik jadi anak. Memang jadi anak itu enak, saudara-saudaraku. Tapi anak itu cuma bisa minta warisan tok, minta. Papi minta warisan sekarang, papi minta sekarang. Begitu dapat warisan dia lari, saudara-saudaraku. Dia habiskan harta bapaknya, saudara-saudara. Oh, dia foya-foya sampai jatuh miskin.
Kemudian dia pulang kepada bapaknya. Saudara pikir dia pulang kepada rumah bapak karena dia cinta bapaknya? Tidak, no. Saudara-saudara, dia pulang ke bapaknya karena lapar. Saudara-saudara, baca Alkitab dengan teliti. Alkitab berkata, saudaraku, dia mau makan makanannya babi. Ampasnya makanan babi saja nggak boleh, saudara-saudara. Dia berkata, aduh lebih enak jadi pegawainya rumah bapakku. Keadaannya lebih baik daripada aku di sini. Ya sudah deh, aku tak pulang ke rumah bapakku. Saudara-saudara, Pak Alex berkata bahwa anak itu punya kapasitas yang terbatas di dalam mengasihi bapaknya. Itu sebabnya gereja kita, gereja Betani, saudara dan saya harus bertumbuh menjadi mempelai Kristus. Yang mengerti katakan amin. Mempelai bisa mengasihi Tuhan. Mempelai akan membuka kedua tangan, mengadakan wajah dan berkata, Jesus, I love you. Yesus, aku mengasihi engkau dan memuji dan menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau mempelai Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Mulai naikkan lagu cinta kepada Yesus. Katakan, Yesus, aku mengasihi engkau. Haleluya. Come on, praise and worship, help me to preach here. Haleluya. Puji dia, sembah dia. Nyatakan bahwa engkau mengasihi Yesus. Katakan engkau sungguh-sungguh cinta kepadanya. Haleluya. With all my soul I love you, Lord. With all my strength I love you, Lord. With all my heart I love you, Lord. Jesus. Oh, saudara-saudara perhatikan kalau saya teruskan ayat ini. Dikatakan demikian, pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Wow, wow. Itu tidak dikatakan ketika Elisa berdoa atau ketika Elisa berkhotbah. No. The Bible said when the musician play, then the hand of the Lord, then the power of the Lord. Haleluya. Saya mau berkata kepada Pak Nesa, Audi, Pak Samuel dan semua tim yang ada. Alkitab berkata ketika engkau memuji Tuhan, puji Tuhan, mainkan itu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Amin. Sebab saya percaya Alkitab berkata, bukan saya yang berkata, ketika engkau memuji Tuhan, akan ada kuasa yang turun ke atas mimbar ini. Dari tim praise and worship ini. Mengalir kepada jemaat. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Berkat Tuhan datang. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Saya sungguh percaya ada kuasa di dalam penyembahan. Itu sebabnya saya berkata persiapan untuk mendapatkan mujizat. Worship is a must. Kasih salam kepada sebelah saudara, katakan penyembahan adalah wajib. Beritahu sebelah saudara. Penyembahan adalah wajib di dalam persiapan mendapatkan mujizat. Haleluya. Karena kadang-kadang ada mujizat yang tidak instan. Walaupun saya sudah sering lihat mujizat instan. Ya. Kemarin waktu kami berdoa di atas Gunung Sinai, kami turun dari Gunung Sinai, instan ada kesembuhan terjadi. Tetapi saudara-saudaraku, lebih banyak yang saya lihat mujizat itu tidak instan. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan mau engkau menjadi mempelai, menyembah Dia, mengeluh-elukan Tuhan. Haleluya. Dan ketika engkau menyembah, ada kuasa yang terjadi. Saya ingat saudaraku di 1 Samuel pasal 16. Ketika Alkitab berkata ketika roh Tuhan undur daripada Saul. Saul diganggu oleh roh jahat. Dia diganggu oleh distressing spirit. Yang artinya dia menjadi stres. Dia menjadi frustrasi. Dia gak bisa tidur. Dia gak bisa tenang. Dia khawatir. Dia takut terus. Dia gak bisa mikir. Dia gak punya hikmat. Dia gak bisa mimpin negaranya dengan baik. Dia jadi marah terus saudara-saudaraku. Dia tidak bisa kontrol dirinya. Kemudian saudaraku, bawahannya, pegawainya berkata kepada Raja Saul, biar Raja perintahkan kami pegawai-pegawai supaya kami cari dokter atau cari psikiater atau cari
psikolog yang pintar untuk menolong raja. Apakah begitu? No. Saudara baca Alkitab dengan teliti, saudaraku, mereka berkata, biarlah raja cari pemain musik, pemain kecapi. Haleluya. Makanya Daud itu ketemu dengan raja. Dia dapat promosi dari orang biasa bisa ketemu dengan raja, saudaraku. Bukan karena dia mengalahkan Goliat. Bukan karena saudaraku dia mengalahkan Goliat. Namanya disebutkan di dalam Alkitab 2 kali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. A man after God's own heart. Bukan karena itu, karena dia suka memuji dan menyembah. Dia suka menyanyi. Dia suka mengagungkan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, kalau saudara teruskan lagi, Saul jatuh cinta kepada Daud. Saul menaruh kasih kepada Daud. Bahkan setiap kali Daud memainkan kecapinya, apa yang terjadi, saudara? Kuasa itu Tuhan turun, Saul menjadi lega dan nyaman. Bahasa Inggrisnya berkata Saul menjadi better, menjadi well, menjadi refresh, menjadi sembuh, saudara-saudara. Dan roh jahat atau distressing spirit itu meninggalkan dia. Hari ini saya bernubuat kepada gereja Betani Indonesia yang ada di Nginden. Jika engkau menjadi mempelai yang sungguh-sungguh true love kepada Tuhan, maka akan ada kuasa kesembuhan turun atas saudara. Saudara akan menjadi lega, nyaman, baik, sehat, menjadi kuat. Saudara menjadi diberkati karena kuasa itu mengalir kepada saudara. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Pada waktu Natal, sebelum Natal, Pak Alex berkata kuasa percepatan. Pada waktu Om berkata percepatan, saya berkata, Om, kalau saya sebagai orang Australia, saya ngerti dengan jelas percepatan, saya percaya. Kenapa? Karena mujizat Tuhan yang pertama, tolong Pak itu, bukan yang, ya itu, thank you, tolong dibawa ke sini, haleluya. Mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan, itu di mana, saudaraku? Di Kana. Di mana itu? Bukan di Bait Allah, bukan di sinagoga, bukan di market, saudaraku, tapi di pernikahan. Saudara-saudaraku, kalau saudara menjadi mempelai Tuhan, pasti Tuhan akan bikin mujizat, saudara-saudaraku. Oh haleluya, yang mengerti katakan amin. Di pernikahan itu, saudaraku, dia tidak membangkitkan orang mati. Tetapi apa yang dilakukan Yesus, dia merubah air biasa, dia rubah menjadi anggur. Wow, luar biasa. Banyak orang Indonesia mungkin tidak mengerti tentang ini karena saudara jarang melihat anggur atau perkebunan anggur di Surabaya, di Indonesia. Tetapi buat saya yang 17 tahun tinggal di Australia, sudah biasa saudara-saudaraku ke perkebunan anggur. Jadi banyak orang Betani, Surabaya, kalau pergi ke Australia pasti cari saya. Satu ketika saudaraku, Pendeta Sujarwo dengan tim diaken Betani Surabaya datang ke kota Perth. Saya mengajak mereka jalan ke Swan Valley. Di Swan Valley itu ada 34 perkebunan anggur. Saudara, jalan kanan kiri indah sekali, saudara-saudaraku. Kemudian kami masuk perkebunan anggur dan mereka semua shock. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena pada waktu mereka bertanya, bolehkah kami mencoba Shiraz? Boleh mencoba anggur itu? Oh boleh. Berapa harganya? Saya ngomong gratis. Masa Pak gratis? Gratis. Kaget mereka. Begitu tahu gratis namanya orang Surabaya. Saya mau coba yang itu anggur merah. Saya coba yang anggur putih. Saya mau coba Chardonnay. Saya coba Shiraz dan lain sebagainya. Mereka semua gratis, saudara. Sampai saya ngomong, awas ya kamu itu diaken ya. Jangan sampai mabuk. Ya enggak boleh. Saudara-saudaraku, gratis. Bayangkan kalau saudara tur di sana 34 perkebunan. Saudara minum semuanya gratis. Tapi saudaraku, ini gratis kalau saudara coba. Tapi kalau yang ini, saudara-saudaraku, ini saya pinjem, bukan punya saya karena saya nggak minum anggur. Tapi kalau yang ini, botolnya kecil, saudara-saudaraku. Ya, yang ini asli loh, saudara-saudara. Kalau saya buka, baunya, gitu. Begitu saya tuangkan sedikit sekali, saudara nyoba, $5. Pak, apa yang membedakan? Ini kok $5 kalau nyoba, kok yang ini gratis. Halo. Saudara, kalau ke Israel ikut saya, saudaraku, kayak saya baru pulang, setiap tahun saya selalu membawa rombongan ke Israel. Mereka akan kaget, karena apa?
Karena ada anggur yang harganya beda-beda juga, saudara-saudaraku. Dan yang membedakan anggur itu, saudaraku, bukan yang membuat harganya mahal, itu adalah lama proses daripada anggur itu. Anggur yang biasa-biasa itu bikinnya cepat, saudara-saudaraku. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu termasuk anggur yang biasa, yang murah. Kalau yang lumayan ya 10 tahun, 15 tahun itu lumayan. Makanya kemarin di Israel bingung, kalau beli yang cuma 2 tahun kok cuma $5 dapat 2 botol. Kalau beli yang 15 tahun $35 1 botol, nggak salah. Apalagi beli yang 35 tahun seperti ini, saudara-saudaraku, ini mahal harganya. Saudara ngerti maksud saya? Yang menentukan baik tidak baik anggur itu adalah proses selamanya. Itu sebabnya di pesta pernikahan itu, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10, pemimpin pesta itu berkata kepada mempelai, kami nggak nyangka biasanya orang pesta kawin anggur yang the best itu disediakan dulu, tetapi engkau lain, anggur yang murahan yang kau sediakan terlebih dahulu, dan kemudian yang the best engkau taruh yang terakhir. Kenapa anggur ini the best, saudaraku? Karena anggur ini, saudaraku, 35 tahun usianya. Jadi saudaraku, setelah mereka panen, mereka masukkan satu gentong, kemudian mereka simpan di gentong itu, 35 tahun kemudian baru dibuka. Yang panen itu bisa anaknya, bisa cucunya, saudaraku. Begitu dibuka, dijadikan masuk botol yang kecil ini, saudaraku, paling jadinya edisi ini cuma 1000 botol saja, nggak ada lagi yang lain. Makanya harganya mahal. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau engkau menjadi mempelai Kristus, mujizat yang engkau alami bukan saja mujizat kesembuhan, tapi mujizat percepatan. Apa yang dibutuhkan manusia bikin 35 tahun lamanya, Tuhan bisa buat dalam haleluya. Ada seorang ibu jemaat Betani yang ikut saya setiap tahun, gak bosan-bosan, saudara-saudaraku. Saya sampai bingung, saudara-saudara. Oh, ibu ini berkata kepada saya, aduh Pak, saya ikut Pak luar biasa. Dulu saya miskin, saya akhirnya diberkati Tuhan, buka toko baju, kerjanya gampang, saudara-saudaraku. Ke Tanah Abang, saudaraku, naik kereta api, pulang ke Surabaya, buka toko, saudara-saudaraku. Ya, dia percaya, saudaraku. Saya ingat di tempat takbah, multiplikasi 5 roti 2 ekor ikan, dia berdoa, oh haleluya, tokonya dikasih nama 52, saudaraku. Dari 1 jadi 27 toko, bukan sewa, punya, saudara-saudaraku. Diberkati luar biasa. Dan pada waktu dia mendengar khotbah saya di Kana, saya berkata akan ada terjadi percepatan. Apa yang dibutuhkan manusia 35 tahun akan Tuhan lakukan dalam sekejap. Dia tangkap itu, dia percaya itu. Saudara tahu, dia bersaksi 2 trip yang lalu dia berkata kepada saya, Pak, saya ngalami Pak, karena apa, 27 toko saya itu, saya hitung untungnya 1 tahun, saya kalikan 35 tahun, kalau saya masih hidup 35 tahun lagi saya jadi kakek atau jadi nenek-nenek, Tuhan berikan dalam 3 bulan. Oh, kalau saudara percaya itu tepuk tangan yang panjang bagi dia. Sorak-sorai bagi dia. Kenapa? Karena saya mau berkata kepada saudara, kalau hari ini ada orang dari bank yang berkata, rumahmu itu butuh 30 tahun untuk lunas cicilannya. Hari ini saya berkata, jika engkau menjadi mempelai dan mengasihi Kristus, rumahmu akan lunas dalam waktu yang lebih singkat. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya berkata, kalau ada dokter yang berkata engkau harus minum obat bertahun-tahun lamanya, baru engkau bisa menjadi sembuh, baru engkau menjadi kuat. Hari ini saya berkata, oleh bilul-bilul Yesus, engkau sembuh sekarang, dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang dipercepat, engkau sehat. Yang percaya katakan amin. Orang lain mungkin berkata, oh butuh waktu yang lama untuk aku bisa naik pangkat, bisa jadi manajer, jadi supervisor itu paling sedikit 3 tahun. Oh, jadi manajer butuh 7 tahun. Siapa tahu jadi asisten direktur itu 15 tahun. Kalau setia ya 20 tahun dia angkat jadi direktur. Nanti kalau 30 tahun jadi siapa bilang, saudara. Itu manusia butuh waktu yang lama
susah sekali. Tetapi Daud, saudaraku, dia suka memuji Tuhan. Hari yang pertama dia kalahkan Goliat dalam satu hari. Dia tidak lewat kopral, tidak lewat letnan, tidak lewat kapten, langsung jadi jenderal bintang 5. Pemimpin tentara daripada Israel dalam satu hari. Tuhan bisa mempromosikan saudara. Akan ada terjadi percepatan. Mari saudaraku sorak-sorai bagi dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kita lanjutkan ayat ini. Saudaraku, kemudian Nabi Elisa berkata, beginilah firman Tuhan. Oh haleluya. Sebentar saudara-saudaraku. Saya nggak mau sambung situ. Saya mau kembali dulu ke mempelai dulu. Saya ada lupa satu poin yang sangat penting yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kenapa kita perlu memuji, menyembah. Karena saya percaya the wrong songs can bring the wrong spirit. Lagu yang salah itu bisa mendatangkan spirit yang salah. Alkitab berkata demikian, saudaraku, karena roh jahat daripada Saul, roh Tuhan itu undur daripada Saul, ada roh jahat masuk, saudara-saudaraku. Dan kemudian Saul itu mendengar satu suara, nyanyi-nyanyian berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Alkitab berkata begitu dia mendengar lagu itu, timbul spirit langsung, saudara. Dia dendam, dia dengki, dia marah. Alkitab berkata keesokan harinya ia kerasukan setan. Langsung dia kerasukan setan. Artinya apa, saudaraku? Saya mau mengajar jemaat, saudaraku. Saya memang tidak mau tidak menyuruh saudara untuk hidup seperti apa yang saya hidupi. Tahun 1987 saya bertobat di gereja Betani, saudaraku. Waktu itu masih di Manyar, ada bukit garasi itu ya, awning ya, Om Kris ya, awning ya. Begitu saya bertobat, saudaraku, itu saya usia 13 tahun, menyala-nyala. Wow, haleluya. Apa yang saya lakukan sebagai anak 13 tahun? Saya pulang ke rumah. Saya ambil compact disc, saudara-saudara, compact disc tahun 87. Itu rock and roll lah, Michael Jackson lah. Saya pulang, saya pecahkan itu. Saya bakar di rumah saya bakar semuanya. Mahal loh itu, saudara-saudara. Lawung compact disc kami, Betani Sydney, album kami itu didistribusikan sama Impact Music di Indonesia. Ini saudara bisa beli album kami di Metanoia atau di toko buku Betani nanti, saudara. Itu jualnya Rp50.000 zaman sekarang. Zaman itu, saudara-saudaraku, saya bakar semua yang saya ada. Jadi sejak tahun 87 sampai hari ini, saya nggak pernah keluarkan 1 sen pun uang untuk beli lagu dunia. Enggak, sama sekali. Saya nggak peduli orang bilang saya kolot, saya konservatif, saya kuno. Nggak peduli, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Satu ketika, saudaraku, beberapa bulan yang lalu anak saya Gwenet, remaja, dia berkata, oh daddy. Dia bilang, oh my gosh, Katy Perry datang ke Australia, datang ke Sydney. Luar biasa. Saya bingung, Katy Perry, siapa Katy Perry? Katy Perry, Daddy masa nggak tahu? Oh my gosh, itu slangnya orang Australia. Oh my gosh, Katy Perry kok Daddy nggak tahu? Itu penyanyi terkenal di Amerika. Dia datang ke Australia, dia nyanyi di Sydney, dia keliling Perth, Melbourne, Sydney, masuk channel 7, channel 9, channel 10. Masa Daddy nggak tahu? Kuno. Saya bingung. Hah? Katy Perry? Nggak pernah dengar Katy Perry, saudara-saudara. Kalau Samuel Linggawan, Audi, Kanesa Lawanto, saya kenal, saudara-saudara. Amin. Berapa banyak di antara saudara dan saya memasuki tahun 2014 ini berkata, aku mau lebih mengasihi Tuhan, lebih lagi menyembah Tuhan, menjadi mempelai Kristus. Lambaikan tangan saudara. Yang mau tepuk tangan bagi dia, kemuliaan bagi dia. Oh haleluya. Sekarang baru kita lanjutkan ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Ayat yang ke-17, sebab beginilah firman Tuhan. Saudaraku, kalau saudara menjadi mempelai Kristus,
Tidak akan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tuhan. Ketika engkau masuk di dalam doa, pujian, dan penyembahan, pasti engkau akan tahu directionnya. Kenapa saudaraku, banyak orang datang kepada saya, Bapak tolong didoakan. Hidup saya ini seperti perempatan jalan. Saya tidak tahu belok kanan, belok kiri, terus atau mundur. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, saya nggak tahu. Harus kongsi apa enggak, saya nggak tahu. Pak tolong didoakan, jodoh saya ada yang di Jakarta, apa yang di Surabaya, sama-sama ganteng, sama-sama cantik. Yang saya pilih yang mana, tolong saya nggak mengerti. Saudara-saudaraku, kalau saudara menjadi mempelai Kristus, saudara akan mengerti direction. Akan ada conviction by the Holy Spirit. Seperti Elisa, kuasa Tuhan turun. Haleluya. Kemudian terjadi direction. Beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapatkan angin, walaupun angin yang engkau minta. Walaupun kau sudah kepanasan, engkau sudah dehidrasi. Walaupun kau minta angin, tapi engkau tidak akan mendapatkan angin. Dan kamu juga tidak akan mendapatkan hujan, walaupun hujan itu yang kau nanti-nantikan. Walaupun hujan yang kau minta supaya datang, mujizat dari atas Tuhan membuka langit. Tapi engkau tidak akan mendapatkan angin, engkau tidak akan mendapatkan hujan. Tetapi percayalah, lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Tetapi engkau perlu menggali parit-parit. Hah? Gak salah ini. Menggali parit. Aduh, Nabi Elisa ini gimana? Kita sudah 7 hari. 7 hari ini gak ada air. Aduh, sudah waktu panjang dia harus jemput pemain musik lagi. Aduh, setengah mati jemput pemain musiknya. Aduh, sudah gak mandi. Aduh, gimana ini? Ini sudah terjebak ini, kalau Moab datang ini habislah kita. Mbok ya dia doa mujizat terjadi, mbok ya angin turun atau hujan turun, kok malah disuruh gali. Aduh, susahnya bukan main. Lembah ini harus penuh dengan parit-parit. Sedalam-dalamnya kau buka parit, demikianlah air itu ada. Aduh, gak kuat saya kalau gali parit sendirian. Tolong dong Pak Andi, bantu saya dong. Itu kan ada sekop satu lagi Pak. Ayo Pak, tolong maju Pak. Haleluya, puji Tuhan Pak. Ayo Pak, di sini Pak, di sebelah saya tolong Pak, sama-sama. Ayo kita gali Pak. Ini soalnya perintahnya Nabi. Ayo 1, 2, 3 Pak. Aduh, susah. Aduh. Sebentar Pak Andi, aduh. Ini gak salah ini Nabi Tuhan ini. Disuruh gali parit. Gak ada air. Aduh Pak tahu kerjaan gini ini susah. Saya jadi ingat dulu di Australia Pak. Aduh. Berapa tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, 13 tahun lalu saya susah Pak. Saya kerjanya itu reticulation. Bikin landscaping company. Kalau di Indonesia enak Pak, orang nyirami tanaman itu tinggal pakai selang, ada pembantu. Kita di Australia semuanya otomatis Pak. Jadi harus gali parit, pasang pipa di dalam. Kemudian nanti pasang di komputer, itu bisa keluar sendiri, bisa nyemprot sendiri, mau berapa jam, berapa menit. Itu bisa nyiramin tanaman itu sendiri. Dan tanah di Australia itu, waduh kerasnya bukan main. Dan bukan hanya itu Pak, pewanasnya bukan main. Pak tahu sebelum saya datang pulang ke Surabaya, 46 derajat Celcius Pak. Pak tahu kemarin itu 2 hari yang lalu saya di BBM dari teman di Australia. Itu 44 derajat, panas, sudah panas. Saya nggak punya uang waktu itu beli alat gali ya pakai ini. Aduh, ya sudah ayo kita gali lagi. Aduh. Menggali parit lagi, aduh gimana ini, menggali parit terus ya, tapi harus terus, aduh. Sebentar Pak, gak salah ini Pak, aduh. Tapi gak ada jalan lain Pak, kita sudah terjebak, kita sudah coba, ya sudah gali lagi Pak, ayo. Haleluya, saudara-saudaraku, kadang-kadang kita bertanya-tanya, ini Tuhan bagaimana ini? Yang aku butuhkan ini mujizat, tapi suruh gali parit, ya sudah gali lagi Pak, ayo Pak. Gimana ini Tuhan? Aku ini butuh uang Tuhan, tapi kok disuruh nabur terus, suruh ngasih perpuluhan. Yang aku butuhkan itu jodoh Tuhan, sudah usia kepala 3, ini gimana? Tapi disuruh doa terus, suruh baca firman terus, suruh menyembah terus, sampai kapan ini? Aku perlu uang ini, aku disuruh doa lagi, aku
aku butuh kesembuhan Pak, sakit kanker. Tapi suruh ibadah, suruh percaya, suruh beriman terus, suruh puasa, ambil minyak urapan, suruh gali parit terus ini. Bagaimana ini? Oh, aduh, nggak masuk akal, orang itu jahat sekali sama aku. Tapi kenapa aku harus suruh membalas dengan kebaikan? Nggak masuk akal, harus dengan kasih. Aduh, sampai kapan aku harus melakukan ini? Aduh, istirahat sebentar Pak, istirahat sebentar. Aduh. Gimana Pak Andi? Aduh. Oh Pak tentara soalnya. Iya Pak kuat, aduh. Tapi sudah gali lagi Pak. Kalau enggak ada air ini gimana ini. Tapi Tuhan ngomong enggak ada angin, enggak ada hujan. Tapi ya suruh gali parit saja. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, hai jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan mempelai Kristus. Kadang-kadang bukan berarti saudara sudah menjadi mempelai, saudara menyembah. Langsung datang hujan, datang angin, saudara-saudara. Tapi hari ini doa saya buat saudara. Di doa malam ini, supaya saudara melihat apa yang kita lakukan ini. Ayo Pak, kita tidak boleh patah semangat, kita akan terus menggali. Doa saya buat saudara, walaupun angin itu tidak datang, walaupun hujan itu belum ada, walaupun tidak ada tanda-tanda mujizat, tetapi kita akan menjadi umat Tuhan yang terus setia. Kita akan terus berdoa, kita akan terus menyembah, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus ibadah, kita akan terus bangun pagi baca firman, kita akan terus saat teduh, kita akan terus ikut family altar, kita akan terus menabur. Kita akan terus memberi, kita akan terus melayani dengan setia. Kita akan terus menggali parit-parit kita, karena kita percaya mujizat itu pasti. Tuhan itu pasti akan mendengar doa kita. Yang percaya katakan amin. Ayo sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini gali parit-parit dalam hidupmu Pak. Amin. Amin. Haleluya. Jesus. Bagian kita adalah taat. Bagian Tuhan adalah membuat mujizat. Our responsibility itu melayani Tuhan. God's responsibility itu untuk menjaga dan memelihara kita. Saya tidak tahu parit-parit apa yang ada dalam kehidupan saudara. Tapi engkau perlu gali parit saudara. Sampai kapan Pak saya harus gali parit? Sampai mujizat itu terjadi. Kalau engkau setia menggali parit, saudara lihat ayat yang ke-18. Saya mau tolong multimedia dicantumkan ayat yang ke-18. Oh haleluya. Saya mau saudara membaca bersama-sama, para singer bisa mengambil mikrofon. Katakan bersama dengan saya, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Semua berkata, 1, 2, 3. Dan itu pun adalah perkara. Saya mau saudara mengucapkan lebih kuat lagi, 1, 2, 3. Saya mau saudaraku mengucapkan ayat itu dengan segenap kekuatan saudara. Saya mau saudara berkhotbah kepada diri saudara. Saya mau saudara kalau perlu berteriak perkataan itu, supaya surga mendengar, supaya iblis gemetar, supaya neraka gemetar, bahwa saudara dan saya kita percaya, dan itu pun adalah perkara yang ringan di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya mau saudara bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau para singer membantu untuk menyebutkan perkataan itu. Kita ucapkan dengan segenap kekuatan kita. Saya akan membuat satu statement dan membuat satu nubuatan kepada saudara. Dan saya mau saudara menjawab dengan perkataan itu. Haleluya. Sekarang kita coba. Tahun 2014 adalah tahun mujizat bagi saudara. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Tahun 2014 engkau akan diberkati dengan penuh kelimpahan. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Engkau akan mendapatkan umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu, kekayaan dan kehormatan. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Ayo musik, haleluya. Semua sakit kanker, sakit tumor, sakit diabetes, semua sakit disembuhkan. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Semua hutang-hutangmu akan lunas di tahun 2014. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Keluargamu akan dipulihkan, anak-anakmu akan diberkati, cucu-cucumu akan diberkati.
Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Engkau akan di atas dan bukan di bawah. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Jalanmu akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Engkau akan mendapatkan jodoh dan engkau akan menikah dan hidup berbahagia. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Nah, kalau yang itu tadi itu yang boleh ngomong cuma yang single. Yang menikah nggak boleh ngomong, saudara-saudara. Awas loh, saudara. Cuma satu. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati malam hari ini? Amin. Mari kita tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, siapkan sebuah pujian. Haleluya. Sebetulnya satu lagi poin, saya nggak sempat, waktu saya sudah habis. Tetapi biarlah saya berkata demikian, saudaraku. Mujizat itu pasti, kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kalau saudara teruskan cerita ini, saudara akan melihat Moab kaget. Air itu berubah menjadi merah seperti darah, saudaraku. Itu tandanya pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Darah itu sudah menebus dan menjanjikan kemenangan bagi saudara dan saya. Tugas saudara dan saya adalah terus menjadi mempelai, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan terus menggali parit-parit kita. Yang mau katakan amin. Sorak-sorai bagi dia sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, sembah. Aku menyembah. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biarlah dirimu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja. Hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau. Mari jemaat Tuhan, lebih kuat lagi dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu, berseru. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu bekerja. Jesus. Tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu Terus bersamaku. ku tahu Mari lebih kuat lagi. Mari tim praise and worship dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, kita berseru di saatku. Menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Mari mempelai Tuhan, angkat tanganmu. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau. Haleluya. Lama-lama. Haleluya. Semua mata ditutup. Saya tahu waktu saya sudah mau habis. Saya ambil 1-2 menit lagi. Adakah di antara saudara yang hari ini di dalam keadaan terjepit? Saudara sudah 7 hari sempurna berusaha dengan kemampuan saudara sendiri. Saudara mencoba ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Saudara tidak mendapatkan air dan saudara sudah letih, terjebak. Tapi hari ini engkau sadar hanya Tuhan yang bisa menolong saudara. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat bagi saudara. Dan tugas saudara adalah menjadi mempelai, mengasihi dan menggali parit-parit. Dan saudara butuh jamahan dan butuh didoakan.
Kalau saudara ada, angkat tangan saudara tinggi. Saya mau berdoa bagi saudara. Tinggi, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau melihat begitu banyak tangan yang diangkat. Mereka membutuhkan Tuhan. Hari ini hamba berdoa. Mari kita berdoa di dalam bahasa roh bersama-sama. Kurabakasih kita, karabakasih kita, kurabakasih kita, karabakasih kita, karabakasih kita, karabakasih kita, kurabakasih kita, karabakasih kita, karabakasih kita, karabakasih kita. Mari semuanya berdoa di dalam roh. Alkitab mengajarkan barang siapa berdoa di dalam roh, dia membangun imannya. Kurabakasih kita, karabakasih kita, Jamah umatmu. Sembuhkan umatmu. Berkati umatmu. Pulihkan umatmu. Dalam nama Yesus, terima mujizat. Dalam nama Yesus, terima kemenangan. Dalam nama Yesus, terima lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih, kami sudah berdoa bagi jemaatmu. Sekarang kami mengingat pemimpin kami, Pak Abraham Alex Tanu Saputra. Bapak kami, berkati beliau, kuatkan beliau ya Tuhan. Khususnya beri kesehatan, umur panjang, persiapan di dalam perjalanan yang panjang ke Amerika. Minggu depan Tuhan berkhotbah di Billion Souls Sinergias 4 di depan begitu ribuan hamba-hamba Tuhan seluruh dunia. Berikan kekuatan kepada Pak Alex ya Tuhan, supaya melalui beliau Tuhan gereja ini boleh dipimpin dan diberkati. Kami mengingat pemimpin kami juga Pak Aswin Tanu Saputra. Berkati beliau dimanapun beliau berada. Berikan hikmat supaya ada hikmat Tuhan di dalam menjalankan manajemen, di dalam menjalankan gereja ini, sinode dan begitu banyak gereja yang ada. Dan Kau memberkati gereja Betani yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya tahun 2014 adalah tahun kemenangan, tahun Tuhan menjawab doa kami, tahun mujizat, tahun tanda ajaib, tahun kemenangan. Dalam nama Yesus, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih saudara, dipersilakan untuk duduk di dalam hadirat Tuhan. Amin, haleluya. Tiba waktunya buat setiap kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari saya ajak